Okay. Tidak boleh ada satupun rakyat di daerah ini yang kalau dia sakit itu susah untuk berobat. Ketika seseorang manusia itu ada kemauan di dalam dirinya, yakin saja bahwa itu bukan kita yang mau, itu Tuhan yang titip rasa mau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum, Pak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Beliau ini sudah 2 kali kemarin. Kemarin saya masih sendiri, sekarang sudah berdua dengan co-host. Harus berdua memang Karim. Kenapa? Kan harus nomor 2 kan? Oh. Jadi beliau ini adalah Bapak Anwar Hafid. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ceria terus, Pak ya? Harus ceria. Harus Hidup ceria. ini harus ceria. Sibuk apa sekarang, Pak? Ya biasalah sebagai politisi karena ini sudah tahun politik, tentu ya masa-masa sosialisasi. Oh, turun terus kan sudah, Pak ya? Harus turun. Kemarin saya lihat Demokrat baru selesai BIMTEK, Pak. Ya. BIMTEK apa tujuannya itu, Pak? Untuk mengkonsolidasikan kekuatan teman-teman caleg. Ya. Oke. Itu caleg kota kah, apa provinsi atau semua caleg? Caleg provinsi di 7 dapil di Sulawesi Tengah. Oh, DPR RI-nya belum? DPR RI sekalian kemarin. DPR RI sekalian? Karena Bapak ini patut was-was ini karena DPR RI-nya Bapak. Betul. Iya, DPR minta maaf ini. DPR RI-nya Bapak ini kekuatannya merata. Luar biasa. Iya. Semua kekuatannya full. Tokoh-tokohnya saya sudah pernah undang kemarin beberapa, Pak. Oh iya. Iya, kan ada Pak Mardiman Sane. Iya kan? Ya. Apa Sane ini? Senayan ente. Iya. Bayangkan ada Senayan ada. Ada Ishak Basir juga. Ishak Basir, betul. Seorang yang lahir dari toko, sekarang sudah menjadi tokoh. Ada Ibu Ellen, Ya, ada Dr. Rudi. Dr. Rudi. Itu kuat-kuat. Ada Pak. Ketua Puskut. Ada Ketua Puskut. Pak Modale, ya. Itu Bapak tidak khawatir kursinya Bapak akan terganggu itu, Pak? Seorang pemimpin itu harus mendorong semua kadernya supaya bisa jadi itu. Oh iya. Jadi tidak boleh kita mengebiri caleg kader-kader kita demi kepentingan kita. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mendorong, mensukseskan semua yang dipimpinnya. Oke. Tapi berarti Bapak tidak khawatir ini? Saya tidak punya kekhawatiran sedikit pun. Kalau kemudian yang jadi bukan Bahkan Bapak. saya bahagia sekali kalau semuanya bisa jadi. Oh, 7 kursi semua. Semuanya berarti Demokrat. Semuanya berarti Demokrat. Iya, kan muda adalah kekuatan. Iya, betul. Demokrat juga salah satu partai yang banyak anak muda memang kayak. Banyak. Ya, karena ketum kami muda, jadi yang tua pun berjiwa muda. Iya. Kayak kalau gini. Ini Pak, banyak juga orang yang bertanya atau kalau memang tujuannya mau jadi gubernur, kenapa nyalek lagi? Kan itu juga jadi pertanyaan Pak Wali Kota kemarin di acara itu pertanyaan yang luar biasa. Ditanya Pak Wali juga. Iya, Yang Pak Wali bertanya ke Pak Nur Hafid langsung Pak Wali pulang itu. Oh iya, belum selesai dijawab langsung pulang. Kayak digarut terus lari. Iya. Bagaimana rasanya dipukul lari, Pak? Kalau saya pikir itu sebuah pertanyaan yang bagi saya itu lumrah dan memang sesuatu hal yang pasti mengundang pertanyaan. Iya. Tapi kan kita perlu ketahui bahwa seorang politisi itu kan harus mengikuti setiap event kontestasi. Jadi yang ada di depan kita adalah pileg. Maka sebagai seorang politisi dan juga memang selama ini saya adalah incumbent, itu sesuatu hal yang aneh sebetulnya justru kalau saya tidak ikut. Aneh karena seorang incumbent kok tiba-tiba tidak ikut. Yang kedua, bahwa saya punya keyakinan besar bahwa hidup ini harus dijalani apa yang di depan. Ya, jadi kita harus melihat apa yang di depan kita ini pileg. Jadi sebagai seorang incumbent, maka saya ikut pileg. Bapak tidak khawatir itu dengan apa yang dikatakan. Sorry nih, saya cuma mengutip yang Pak Wali bilang. Kalau nanti bingung masyarakat mau nyalek atau mau maju gubernur. Saya kira tidak bersamaan. Justru sebenarnya yang bertanya itu seperti nggak ngerti konteks gitu. Saya bilang. Iya, kira-kira begitu. Kok mempertanyakan mau jadi gubernur atau mau jadi caleg loh? Ini kan tidak bersamaan. Kecuali bersamaan ya harus memilih dong. Salah satunya, betul. Ini tidak bersamaan 1 bulan Februari, 1 akhir 2024. Betul. Jadi momennya tidak sama, ya kita harus ikuti semua lah. Iya, namanya politisi. Petarung. Justru itu petarung yang sejati. Terus Pak, Bapak ini kan
ada yang saya agak kritisi gitu Pak. Soalnya Bapak di mana-mana kalau ada acara Bapak menyanyi terus. Mohon maafin Pak. Bapak memang mukanya Bapak mirip Glenn Fredly. Iya, tapi tidak harus Bapak menyanyi terus di setiap acara. Tapi menurut saya sah-sah saja kan. Kenapa? Karena kan kalau misalnya Pak Anwar datang ke masyarakat terus menyumbangkan suaranya kan kemungkinan bisa sebaliknya. Nanti masyarakat bisa sumbang suara untuk Pak Anwar. Saya kira kita sepakat itu. Itu juga yang ada di pikiran saya sebetulnya. Namanya pesta demokrasi kan harus ceria. Ini kan persoalan suara ini. Persoalan suara. Jadi kalau kita bisa memberikan suara kepada orang lain, maka mudah-mudahan kita dibalas dengan suara juga. Apalagi suara merdu kan. Mirip-mirip lah Glenn Fredly. Ya kira-kira lah. Tapi itu metode kampanye seperti itu memang biasa Bapak lakukan. Artinya begini, sebetulnya menyanyi itu adalah, saya itu menyanyi itu bagian dari salah satu, katakanlah hobi lah buat saya. Yang kedua, yang terjadi di mana-mana ini kan, daripada kita susah-susah misalnya untuk orang kenal, kenapa tidak bisa? Pidato panjang-panjang. Ya syukurlah saya ada sedikit keahlian untuk itu nyanyi. Banyak juga politisi sebenarnya yang mau tapi nggak bisa. Malah biasa Bapak bawa mic-nya sendiri, Pak. Itu sudah spesial itu. Itu artinya menunjukkan Adinda bahwa saya dalam konteks politis ini saya totalitas. Sampai mic itu saya siapkan sendiri. Itu kalau juri X Factor nonton babalik gitu. Dia semua itu. Tapi memang pendekatan-pendekatan seperti itu menurut Bapak lebih masuk ke masyarakat atau bagaimana, Pak? Iya, saya melihat begini. Sebenarnya politik itu kan yang pertama itu yang paling penting adalah popularitas. Tidak mungkin orang pilih kita kalau tidak kenal. Betul. Maka cara yang paling soft untuk kita dikenal itu melalui seni, melalui olahraga. Gitu. Itu paling soft itu untuk bisa kita dikenal. Makanya Bapak juga main bola. Ya, saya main bola. Memang saya suka main bola, hobi saya main bola. Gitu. Jadi kalau ada orang main bola terus Bapak main bola ditekel Bapak, tidak diundang resis kau. Berarti tidak ada bisa halangi. Sering. Sering kali itu pernah saya main dengan teman-teman dari Bayangkari FC. Orang ini orang tekel Bapak? Itu yang kawal saya pemain nasional. Itu tidak ada kompromi di situ, dikawal ketat itu. Bapak posisinya apa pada saat itu? Saya posisikan selalu posisi sebagai striker. Enggak pernah, saya tidak mau kalau bukan striker. Boleh kau halangi saya main bola, tapi jangan kau halangi saya maju gubernur. Tapi Pak kembali lagi. Santai kan jawaban. Pak, dari sekian banyak yang diisukan, maksudnya yang dekat dengan Bapak ini, terus kenapa kemudian Bapak memilih pasangan Ibu Wawali? Kenapa tidak Pak Wali Kota langsung? Kenapa Wali Kota? Pemain bola juga itu. Kan pemain bola juga. Siapa bisa jadi striker dan back kan? Yang pertama, artinya bicara ideal nih. Iya Pak. Ideal itu karena saya ingin berharap sekali bahwa kalau saya gubernur itu saya bisa mengurusi kesehatan masyarakat itu secara tuntas. Dan persoalan kesehatan itu adalah persoalan yang sangat teknis. Maka saya berharap kalau saya jadi seorang pemimpin daerah, kalau wakil saya seorang yang berlatar belakang pendidikan kesehatan. Itu insya Allah akan totalitas kita tuntaskan persoalan kesehatan sampai ke akar-akarnya. Menurut Bapak, kenapa kesehatan di Sulawesi Tengah masih kurang diperhatikan? Saya kira itu hal yang perlu. Kesehatan itu menjadi kebutuhan rakyat, hak dasar rakyat yang harus diurus pemerintah secara tuntas. Tidak boleh, misalnya contoh, tidak boleh ada satupun rakyat di daerah ini yang kalau dia sakit itu susah untuk berobat. Itu tugasnya pemerintah loh, kewajiban pemerintah kepada rakyatnya. Nah yang kedua, tidak boleh ada satupun masyarakat kita yang susah karena kekurangan fasilitas kesehatan. Dan yang paham itu adalah seorang yang yang dekat dengan dunia kesehatan. Dunia kesehatan. Nah, itulah alasan saya sebenarnya kenapa mencoba
berharap Ibu Reni itu bisa, kalau saya maju jadi gubernur, beliau adalah pasangan saya. Oke. Kenapa sih pakai kalau ini Pak? Ini kayak ragu dari kalau. Ya. Kenapa sih pakai kalau? Kalau saya maju gubernur? Ya kan ini belum waktunya untuk maju gubernur. Oh iya. Maju pileg dulu. Iya iya. Nah, Tapi gitu. Kan sesuai pertanyaan tadi kan. Oh iya. Kita harus nyambung itu pertanyaan pertama sampai sekarang. Betul. Harus konsisten gitu. Tapi harus izin dengan Pak Wali dong, karena kan mau pilkada juga, siapa tahu Pak Wali masih mau pasangan dan Ibu Reni ya. Ini kan itu haknya Ibu Reni. Oh iya. Tapi saya lihat lebih mesra dengan Bapak sih daripada saya. Kau lagi Vini, bertanya lagi. Arif bagiannya Arif loh. Ih, saya terus. Tapi Pak, ini kan kalau kita melihat, maaf ini Pak ya, agak tajam sedikit. Kalau saya melihat hari ini kan Pak Gubernur Rusdi Mastura, saya sempat ragu beliau mau maju ulang, tapi kalau saya lihat sekarang dia punya kesehatan, sudah kembali pulih dan sudah segar ulang, dan beliau pasti akan maju lagi nih kalau kesehatannya akan terus begini. Nah, Bapak apakah sudah berani melawan Pak Rusdi Mastura ini atau mundur alon-alon? Yang pertama, bahwa saya itu adalah orang yang termasuk dekat dengan Kak Cudi, dan doa saya di setiap saat beliau insya Allah bisa pulih sehat kembali. Itu satu hal. Yang kedua, soal persoalan maju, saya ini orang yang yang selalu berpikir bahwa maju itu adalah hak setiap anak daerah. Betul. Ya. Yang siapa yang memiliki kemampuan dan keinginan, itu. Jadi kalau saya itu sejak dulu ya, kalau saya bilang dalam setiap kontestasi, saya itu tidak pernah melihat siapa yang mau maju. Saya urus sendiri diriku kalau saya maju gitu. Iya. Siapapun jadi siapapun yang maju silahkan maju. Kan saya punya tauhid itu kuat untuk soal kekuasaan. Iya. Bahwa kekuasaan itu milik Allah, dan Allah yang akan beri kepada siapa yang dikehendaki, dan Dia juga yang akan cabut dari orang yang dikehendaki. Jadi urusan kontestasi itu adalah urusan ikhtiar. Tapi soal siapa yang mau jadi itu urusan Allah. Maka oleh karena itulah saya tidak pernah mempersoalkan siapapun yang mau maju. Iya. Terserah dia. Terserah orang lain saya yang maju. Ya, saya dengan diriku sendiri maju, berusaha. Kalau memang takdirnya, alhamdulillah. Kalau bukan takdirnya, kita harus kembalikan kepada yang pemilik kerajaan. Iya. Tapi mohon maaf ini Pak, kalau misalnya ini kan masyarakat juga sudah bertanya-tanya, kalau misalnya Pak Rusdi Mastura meminta Bapak untuk menjadi 02, bagaimana itu? Iya. Kalau saya sih sebenarnya Kak Cudi itu dari dulu itu saya mau sekali 02-nya Kak Cudi. Ya waktu mau maju kemarin kan sebenarnya saya yang Ini lebih pantas Bapak tapi kemarin. kan sebelum saya DPR RI. Kalau sekarang saya sudah DPR RI. Ya mungkin lompatannya beda gitu. Ya kira-kira. Tapi tidak Arif, kayaknya kalau Pak Anwar sekarang mau maju gubernur makin kuat. Kenapa? Karena kalau dulu cuma satu opan yang mendampingi, sekarang sudah dua opan. Mantap kasih. Luar biasa. Iya, betul Pak. Karena di mana ada Kak Opan, di situ ada kemenangan. Luar biasa. Iya karena mohon maaf ini kalau saya juga melihat dari dulu kontennya Bapak itu kan flat. Pas masuknya saya punya kandang open itu memang luar biasa dahsyat. Baru laju kan, meletus. Baru hari ini misalnya jam 10 pertemuan di video. Jam 10:05 sudah ada di video keluar. Bayang cepat lewat 5 menit, betul. Lewat 5 menit. Karena iPhone baru berkali, Pak. Kayaknya tapi yang saya lihat bukan soal itu. Apa itu? Dia memang melihat bahwa memang apa yang dia buatkan ini memang padat dengan segala kegiatan. Betul. Jadi justru dia yang kewalahan sebetulnya. Iya. Tapi memang dia harus disupport terus itu Pak, karena menurut saya Kak Opan ini di mana ada dibilang ini, di mana ada Kak Opan di situ ada kemenangan. Masya Allah. Iya, kalau kita lihat beliau mendampingi siapa pada saat 2015? Iya. Pasya Ungu. Begitu Pasya Ungu tidak didampingi, tak jatuh aja. Ya kan? Artinya ada jejak histori itu Pak. Jadi Bapak jaga betul Opan ini. Justru itu yang saya lihat. Kalau kemampuan SDM-nya sih menurut saya biasa-biasa aja, tapi bejonya itu, keberuntungannya itu ada. Itu di sini ya. Betul. Bapak nyaman dah dengan Open Selatan? Nyaman. Iya. Nyaman, dan tiap hari saya semakin ceria karena
ada saja namanya, ada saja. Ada saja kelucuannya kan? Ya, kelucuan betul. Apalagi habis ketemu masyarakat, terus sakit kepala. Jadi semua beres. Semua beres kalau di Open, betul. Kita. Tapi Pak, kita kemarin sabar Opan ditahu. Tapi kita kemarin ketemu juga Bapak ditegur saya waktu kita ketemu dia Nusriti. Waktu acara TKD kemarin, TKD Sultan Prabowo Gibran. Nah, saya sempat menyinggung melihat Bapak sambutan. Bapak bilang di Sulawesi Tengah ini ada 5 Pandawa. Ada Pak Rusdi Mastura, ada Pak Longki Janggola, ada Pak Muhyiddin, ada Pak Arus dengan ada Pak Ahmad Ali. 4 Pandawa berada di barisan Prabowo. Jadi maka izinkan saya sebagai Gatot Kaca melengkapi 4 Pandawa ini. Maksudnya Bapak ini kenapa Bapak bilang Bapak Gatot Kaca? Jadi saya melihat kan dalam riwayat pewayangan itu kan memang ada 5 Pandawa. Dalam kerajaan Astinapura itu ada 5 Pandawa. Nah, salah satu panglima perang dari 5 Pandawa itu adalah Gatot Kaca. Saya kenapa saya bilang biarlah saya yang jadi Gatot Kaca, ya tidak usah saya ikut jadi Pandawa. Iya. Panglima perang yang akan berdiri di hadapan para Pandawa untuk memenangkan kita. Kira-kira begitu. Ini kiasan. Jadi artinya kiasan ini sebagai salah satu pesan bahwa saya ini panglima perang. Kira-kira begitu. Gatot Kaca. Tapi Pak Anwar tidak cocok jadi Gatot Kaca. Cocoknya apa? Cocoknya jadi gubernur. Masuk. Luar biasa. Untuk perjuangan Prabowo saya panglimanya. Siap. Iya betul. Jadi panglima dulu. Ya panglima dulu. Orang baru jadi gubernur. Gitu. Kesiapan Bapak mau jadi gubernur ini sudah siap sekali berarti Pak? Insya Allah sudah sangat siap. Bayangkan dari 2020 kan. Iya sempat terhambat Pak. Terhambat saja sebentar. Betul. Dan saya menganggap itu tertunda. Iya. Betul. Ini Kanda Opan ini selalu dia briefing saya Kanda. Dia briefing saya supaya memberikan motivasi-motivasi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Pak Anwar Hafid. Saya juga sebetulnya Dinda semakin percaya dan semakin yakin maju gubernur ini sebenarnya atas dorongan Kak Cudi juga. Berarti didorong langsung oleh beliau yang mendorong langsung saya untuk terus bersemangat bersosialisasi untuk maju sebagai 01. Bahkan beliau juga yang merekomendir kepada saya untuk pasangan dengan dokter. Padahal sudah diisukan pasangan dengan siapa akhirnya jatuhnya kira-kira itu. Tapi kalau kita bicara Open Slaver ini Kanda, saya punya teka-teki. Teka-teki gue begini. Apa bedanya didampingi cewek cantik dengan didampingi Open Slaver? Apa itu? Kanda tahu tidak? Iya. Tidak tahu? Tidak tahu. Menyerah. Kalau didampingi cewek cantik naik nafsu, didampingi Open Slaver naik survei. Kita kembali ke pertanyaan dulu Pak, karena tadi kita sudah siapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Anwar Hafid. Kita pakai flyernya Pak Anwar Hafid, terus ada beberapa warga yang bertanya ini. Jadi kita mau Vini nanti yang bacakan. Silakan pertanyaan pertama dari Yudi Lasibo. Kira-kira Pak Anwar mau tidak didampingi Pak Cudi di Pilgub 2024? Ini tadi sudah dijawab. Tapi sebetulnya masih mau ditambahkan. Iya, Pak. Ya itu tadi yang jawaban tadi, bahwa saya itu sebetulnya lebih bersemangat lagi sekarang. Kenapa saya all out turun itu karena memang beliau memberikan dukungan itu buat saya. Oke. Jadi kira-kira Pak Anwar mau tidak dampingi Pak Cudi di Pilgub 2024? Kemungkinan tidak Pak ya? Ya, kemungkinan besar itu karena beliau yang suruh saya. Suruh maju 01. Berarti kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oke. Karena itu orang bilang kalau sudah sekali layar terkembang ini kan kita berpantang kira-kira. Udah Pancasila banget. Oke, lanjut. Dari Fadlan Nasra, minta tolong diperhatikan infrastruktur jalan dan perumahan yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Pas karena Bapak Komisi 5. Iya, benar. Jadi kemarin saya dari Banggai Laut untuk mengecek pembangunan bandara di Banggai Laut. Alhamdulillah dari kemarin memang kami di Komisi 5 terus menggenjot ini. Jadi di Banggai Laut sekarang itu Dinda sedang dibangun bandara. Itu kapan rencananya bakal jadi? Insya Allah mudah 2024 ini selesai. 2020 sudah selesai? 2023 kemarin mulai dikerja. Kemarin saya cek landasannya sudah selesai.
tinggal sedikit terminalnya yang lagi pengerjaan. Berarti 2024 sudah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan insya Allah. Itu nama bandaranya nanti Bandara Anwar Hafid. Kan Anwar Hafid yang berjuang. Kemudian ada beberapa proyek-proyek perumahan bantuan BSPS di Banggai Laut juga tahun 2023 kemarin. Oke, sudah terrealisasi. Kita bantu. Ini yang dia maksud infrastruktur jalan dan perumahan ini itu berarti termasuk tanggung jawab dari Komisi 5 juga? Ya, kalau di sana itu kan sebenarnya tidak ada jalan negara di sana yang di Banggai Laut itu tidak ada jalan negara. Semua jalan daerah, semua jalan daerah. Oke. Nah, tapi sekarang dengan adanya undang-undang jalan yang baru bahwa pemerintah pusat bisa membangun jalan daerah yang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Oh, boleh menganggarkan? Boleh dibiayai oleh pusat. Seperti contoh misalnya tahun ini ada beberapa ruas jalan di Provinsi Sulawesi Tengah ini yang dibiayai oleh jalan daerah. Contoh di Balantak, kemudian di SPF di Bunta, kemudian di Bencue yang ada di Morowali Utara, kemudian yang ada di Poso, Rostonusu, kemudian ada di Buol. Kemudian ada juga jembatan Kalamanta yang ada di daerah Sigi menghubungkan Sulbar. Itu juga dikerja sudah? Itu sudah dikerja semua. Itu sebenarnya tidak boleh pakai dana. Tapi dengan impres jalan sekarang, alhamdulillah mulai 2023 kemarin kita membahas dengan Menteri PUPR, akhirnya di Sulteng itu alhamdulillah hampir 300 miliar. Dana APBN yang untuk membangun jalan daerah yang tidak bisa dikerjakan oleh daerah. Tapi ada pengecualian enggak? Tidak ada pengecualian. Saya pikir harus ada syaratnya jalan ini harus seperti ini. Jalan pokoknya intinya itu jalan daerah yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah daerah. Bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Bisa keren. Itu tapi harus ada yang perjuangkan. Ya, kebetulan saya di Komisi 5 jadi itulah perjuangan kita. Keren. Itu Komisi 5 Pak, banyak infrastruktur sih. Jangan Komisi 2 terus. Kemarin Komisi 2. Komisi air mata katanya. Sekarang mata air. Itu dia. Lanjut. Oke, ada dari Izal Muhak Salumpu. Adakah jalur beasiswa S3 dari calon Pak Gubku? Iya. Ya, kalau ini mah doakan saya jadi gubernur, insya Allah menjadi salah satu prioritas itu. Amin. Berarti pendidikan salah satu prioritas. Pendidikan menjadi penting bagi saya. Karena kalau orang mau lanjut, minta maaf nih Pak, kalau orang mau lanjut S2, S3 kan biayanya mahal. Ya, jadi pemerintah harus hadir di situ Pak. Ya, memang sebenarnya kalau kita ingin mempersiapkan Indonesia dan daerah kita ini 2045. Maka pemerintah daerah itu harus bisa mengalokasikan anggaran untuk pendidikan S3, S2, kemudian S1, bahkan S1 itu kalau bisa pemerintah daerah sudahlah, jangan usah lagi sekarang wajib belajar sampai SMA saja. Betul. Kalau perlu wajib belajar itu sampai mahasiswa. Ini terbukti. Dan itu saya sudah lakukan di Morowali waktu saya bupati. Betul, saya punya teman orang Morowali katanya setiap semester kita bantu. Jadi sekitar 3 juta kalau tidak salah. Ya, benar. 3 juta mahasiswa. 3 juta per mahasiswa. Waktu itu saya masih main-main di kosnya. Iya. Ini perlu diselesaikan juga satunya kan Pak. Kau juga belum S1. Dia belum S1. Tapi ini kita ucapkan selamat dong karena baru jadi dokter kemarin. Tepuk tangan. Lanjut. Oke, lanjut. Ada dari Pak Mujib Karim. Halo Pak Mujib. PAN atau Demokrat? Demokrat. Gimana sih PAN ini? Iya. Kak Mujib bertanya yang bagus-bagus nih. Masa Pak Anwar Hafid disuruh tanya PAN atau Demokrat lah. Nanti kalau partai ya Demokrat, tapi PAN itu adalah sahabatnya Demokrat. Betul. Kalau bisa B1 KWK-nya PAN kasih memang. Ya, kira-kira itu. Tolong, iya kan? Lanjut. Meskipun PAN adalah harapan, tapi Demokrat muda adalah kekuatan. Masuk lagi. Ada dari Rio Leonardo, Pak. Kalau jadi gubernur, apakah studio Gawalis? Stadion. Bisa baca enggak? Stadion Gawalisnya diperbaiki, rumput, rebon, dan fasilitas lain. Kalau Iyo fix dipilih. Baik kan, kalau Iyo fix dipilih. Kalau saya, memang salah satu impian saya itu, kalau saya punya kesempatan, saya bukan cuma memperbaiki rumput, tribun, dan fasilitas. Saya pingin sekali di Sulawesi Tengah ini ada stadion berskala internasional. Wow. Caranya Pak, masa Jakarta bisa bikin JIS. Saya kritik sih, tapi kan kita punya APBD dengan Jakarta kan berbeda. Nah, saya kira itu tidak ada. Bisa masuk APBD. Morowali saja APBD-nya naik.
Oh iya. Berkat beliau kan. Oh iya, lanjut. Nah, jadi itu impian saya sebenarnya. Jadi Palu ini ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan kalau Palu ini mau maju. Jadi harus ada fasilitas yang harus kita buat yang berskala internasional, yang di Indonesia ini hanya bisa dihitung dengan jari. Betul. JIS, saya bilang JIS itu bisa kita bikin di Palu. Kalau misalnya satu periode 5 tahun ya, kita anggarkan misalnya 1 tahun 250 miliar, 1 triliun 5 tahun selesai stadion yang berskala internasional. Iya, betul. Supaya Pak di Gawalise itu tidak lagi sapi yang lari-lari, kita sudah kan? Iya, kan sapi. Artinya kalau ada orang mau main bola, saya berharap sekali itu saat kemudian. Tapi berarti harus ada stadion yang lain yang menjadi opsi, karena kan Persipa lagi berlaga sekarang, Pak. Oh iya. Apalagi saya kan termasuk salah satu wakil ketua umum Persipa. Boys, mantap. Pak Beta, Pak. Beta. Pak Beta. Jadi tahun ini Persipa harus Pak Beta, tahun depan Anwar Habib Pak Beta. Berarti fasilitas olahraga Bapak akan perjuangkan, Pak. Itu yang paling, kalau itu impian saya, bahkan waktu dulu saya maju calon dulu, itu jelas sekali itu divisi misi kami. Salah satunya Stadion Gawalise ini. Jadi saya bilang kalau Stadion Gawalise itu jangan lagi bikin yang berskala nasional. Harus internasional, Pak. Internasional. JIS, cita-cita saya itu seperti JIS. Dan berarti nanti namanya GIS ya, Gawalise International Gawalise Stadium. International Stadion. Mantap. By Anwar Hafid. Lanjut. Ada dari M10 Fikri, apa rencana Bapak sebagai gubernur untuk memulihkan kembali kerukunan berwarga Pancasila? Berwarga pasca pilkada. Soalnya Pancasila. Pak, begini, makanya dia ini belum S1. Ini baca saya susah. Bagaimana kau maju skripsi? Oh ini mungkin Pak, maksudnya mungkin saya terangkan sedikit. Mungkin maksudnya ketika kita pilkada biasanya kan ribut antar warga. Ada pembelahan. Ada pembelahan. Itu bagaimana cara memulihkannya itu, Pak? Saya kira begini, pembelahan itu sebenarnya karena juga ada faktor yang paling menentukan itu dari kontestan. Ketika misalnya seorang kontestan itu terpilih, maka dia tidak boleh lagi ada pemikiran bahwa ini pendukung saya dan ini bukan pendukung saya. Ketika seseorang kontestan berhasil dan dia terpilih kemudian dilantik, maka sejak itu dia harus berpikir bahwa saya adalah pemimpinnya semua daerah ini. Semua warga masyarakat. Tidak terbelah-belah lagi. Tidak boleh lagi kita membeda-bedakan baik yang memilih kita maupun tidak memilih kita. Pemilihan itu hanyalah cara. Hanyalah permainan saja. Tapi intinya itu seorang pemimpin, siapapun, bahkan daun yang jatuh pun di daerah itu, di negara itu menjadi tanggung jawabnya. Jadi apalagi rakyat. Betul. Jadi jangan kita sampai terpolarisasi melihat bahwa ketika saya menjadi pemimpin, maka yang memilih saja saya itu yang akan saya perhatikan. Tidak boleh begitu, Pak? Tidak boleh begitu. Nah, ini persoalan yang harus kita hadapi, tantangan akibat dari pilkada langsung. Terus konkretnya apa langkah Bapak kalau misalnya terjadi perpecahan lalu Bapak terpilih? Apa yang Bapak lakukan? Kita rangkul semuanya. Caranya, Pak? Caranya itu tidak boleh kita beda-bedakan. Ini kan orang banyak membeda-bedakan. Wah, ini urusan pekerjaan, urusan jabatan. Nah, jadi ini yang merusak. Saya punya pengalaman dulu waktu saya bupati. Saya menang itu tipis sekali. Tipis sekali, Pak. Cuma 26%. Itu periode pertama. Bayangkan itu orang masih ada sekitar 70% yang tidak suka kepada saya. Tapi dengan cara seperti yang saya bilang tadi, itu langsung saya rangkul semua, mari kita kerja untuk daerah ini. Dan memang pemimpin tidak boleh hanya manis di bibir. Kalau dia kata. Kalau dia bilang tidak memihak, tidak bisa begitu. Harus kita buktikan bahwa ketika kita jadi bupati, jadi gubernur, tidak boleh lagi ada pendukung dan bukan pendukung. Keren. Dengar itu Arif. Arif biasa begitu membeda-bedakan kohort. Kalau dia kasih dia pintar malah. Jangan curhat di sini. Tapi Pak, kita berandai-andai nih. Berandai-andai kalau Bapak akhirnya terpilih menjadi gubernur, kan pasti ada ini keras sekali. Kan pasti ada lawan Bapak yang tersingkir. Nah, apa yang Bapak lakukan terhadap lawan itu? Apakah Bapak datangi kah? Ya, kita berandai-andai nih kalau Bapak, apakah dia yang harus, karena kan kalau saya jadi gubernur biasa ego tinggi, Pak. Ya, betul. Kalau kau tidak datangi saya sudah saya kau. Nah, bagaimana, Pak? Kalau saya sih kebiasaan saya lebih biasa mendatangi orang yang kalah. Bijaksana. Karena ada orang menang, tidak ada itu saya lakukan, itu saya sudah lakukan.
Oh, waktu di Morowali? Baik di Morowali periode pertama maupun periode kedua. Semua orang yang kalah, saya datangi, saya rangkul, saya kejar. Bahkan ada orang saya kejar. Kejar, Pak? Untuk supaya saya bisa bertemu. Nah, setelah saya bertemu, selesai semua persoalan. Ini bagus. Karena ada biasa orang, Pak, sudah menang, dia boleh didatangi. Ya, tidak. Kalau saya justru mencari orang itu, itu supaya kita sudah selesai ini selesai. Kita kan juga butuh. Betul. Setelah kita menang ini butuh kekuatan untuk bisa membangun ini, harus semua elemen masyarakat harus berkumpul, Pak. Supaya akar rumput juga tidak ribut. Akar rumput tidak ribut dan kita bisa nyaman dalam merencanakan semua program-program kita. Mantap. Lanjut. Ada pertanyaan, Pak, apakah Oki bisa duduk di kursi DPRD kota? Oki kawin? Jadi Bapak juga kenal Oki. Oki ini salah satu caleg Demokrat, Pak, nomor urut 5 di Palu Barat udah jadi. Oh, Kak Oki Pakamundi. Oki Pakamundi ya. Ini yang tanya Milat ini. Dia tanya, Bapak kenal enggak Oki? Oki, kalau namanya ini yang saya tidak kenal. Bukan namanya Rizky Pakamundi. Jadi Rizky. Ya, jadi ini orang bertanya apakah Oki bisa duduk di kursi DPRD kota? Menurut pandangan Bapak. Saya doakan insya Allah terpilih lagi. Iya. Karena saya lihat juga memang sangat rajin turun di konstituennya. Ini bukan Kiki Pakamundi, Pak ya? Oh, beda. Ini Oki Pakamundi Palu Barat udah jadi. Beda. Beda sama Kiki. Iya, beda. Kiki. Ini Oki Palu Barat. Ini belum jadi. Belum. Oh iya, kalau yang belum jadi semua caleg saya kemarin saya bilang saya doakan kamu semua terpilih. Iya, mudah-mudahan Oki terpilih. Wim berarti tidak. Karena lawannya Wim berat. Mudah-mudahan bisa 2 gitu. Bisa 2 ya. Kalau Wim harus tetap. Ya. Kita Wim keras di sini. Sangganipa. Wim keras Sangganipa. Kalau Bapak ganti jadi ketua Demokrat, kita harus mobil Demokrat. Luar biasa Wim. Lagi. Lanjut. Gubernurku 2024 kita menang total, siap menjadi ketua tim pemenangan Bangkep. Masya Allah, coba itu kan doa. Doa, Pak ya? Amin. Berarti Bapak sudah keliling Sulawesi Tengah ini? Bukan lagi keliling, sudah berkali-kali. Sekali-sekali kita diajak, Pak. 13 kita kabupaten. podcast sebentar di jalan ya. Kita penting jangan manis di bibir. Boleh ya di Morowali ya? Kapan kita orang diajak turun kampanye, Pak? Ini kan kampanye nanti tanggal 21. Oh iya. Ya, tapi disisipkan lah Pak gitu orang. Kita harus siap ini. Wih, mantap kalau ini. Siap. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asal cocok harganya. Lanjut Perli. Masih ada? Ada dari Faiz Al-Hufaz. Izin untuk Cagup bertanya berapa modal kampanye Bapak untuk maju pilgub? Wah, iya. Ini agak aneh. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau saya ya kebiasaan ini dalam ikut kontestasi itu bagi saya itu soal modal itu urusan kedua. Oh, urusan kedua? Iya, urusan kedua. Okay. Karena saya ini pernah ikut kontestasi pilkada, benar-benar kosong, tidak ada modal sama sekali, hanya modal SK PNS saja. Oh, itu digade di bank? Ikut tuh saya gade di bank. Tapi betul itu Pak? Benar, saya gade dua suami istri itu saya gade di bank, saya dapat 400 juta. Nanti disurvei rumah. Nah, itu modal. Jadi saya bilang yang penting dulu ini keinginan, kemauan. Ketika ada kemauan, saya punya keyakinan Dinda begini. Oke. Ketika seseorang manusia itu ada kemauan di dalam dirinya, yakin saja bahwa itu bukan kita yang mau, itu Tuhan yang titip rasa mau itu. Jadi tidak segalanya itu orang bisa mau. Oke. Tapi ketika ada rasa mau dalam diri kita, itu bukan sembarang datang itu mau, itu bukan dari kita. Itu Allah yang titip. Itu sebagai salah satu lampu hijau bahwa kamu ada kans untuk menuju ke situ. Nah, jadi itu dulu. Ketika ada rasa mau itu, sudahlah. Percaya saja. Begitu ada mau, jangan tanya dulu modal. Kalau ditanya modal, nggak jadi-jadi kita maju. Oh iya, karena pasti berpikir uang. Dari mana uang? Misalnya katakanlah, orang bilang sampai berapa puluh miliar. Siapa yang bisa maju dengan uang, ada uang cash, misalnya seperti itu? Nggak ada. Semua calon seperti itu. Yang penting jalan dulu, Pak. Yang penting ada kemauan dulu, kemudian kita jalan. Kalau saya seperti itu, karena saya bilang, saya ini sudah biasa
bertarung dengan tangan kosong pernah saya lakukan. Iya. Namanya Gatot Kaca, tangan besi. Iya. Kemudian bertarung juga dengan adalah fasilitas karena saya incumbent. Betul. Nah, kemudian kemarin juga setelah selesai bupati ikut lagi pileg dengan modal ada seadanya terpilih. Jadi jangan, itu yang saya bilang sama semua dimanapun saya kampanye, saya bilang tolong anak muda jangan sampai bertanya soal berapa modal yang Anda miliki, kemudian Anda maju. Kalau itu Anda lakukan, Anda tidak pernah akan maju-maju. Tapi Pak realistis lah Pak. Maksudnya kan kita berjalan saja beli gorengan dan lain-lain itu kan butuh uang. Tapi Adinda pernah bayangkan enggak saya 2007. Iya. Modal 400 juta. Iya. Uang dari bank digade SK. SK yang digabungkan. Ya, coba bayangkan itu bisa enggak calon bupati? Iya, harusnya sih tidak bisa. Orang bilang tapi dalam perjalanan saya bilang kalau Tuhan mau kasih jalan, di perjalanan pasti banyak yang bantu. Betul. Nah, itu keyakinan saya. Makanya waktu saya maju 2020 calon gubernur dengan Pasha, ketika sudah berusaha tidak ada jalan, saya bilang sama Pasha, Tuhan belum izinkan kita. Betul. Tapi kalau Tuhan izinkan kita, pasti ada solusi. Seperti 2007 saya alami. Ada solusinya. Partai ada yang datang bilang, sudah pakai ini partai Pak. Tapi nanti kalau selesai baru bantu kami. Nah, kalau terpilih coba. Bargaining begitu Pak ya? Bargaining sampai ada yang tulus begitu mau. Karena biasanya kan partai kan harusnya. Enggak mau. Enggak mau. Coba. Betul. Nah, itu saya punya keyakinan itu bahwa kalau memang Tuhan mau buka jalannya, pasti ada jalan keluar. Jadi jangan bertanya dulu berapa biaya. Lakukan dulu. Itu keyakinan saya. Ya, itu sudah menjadi akidah politik saya. Akidah politik. Ada bahasa baru lagi. Akidah politik. Iya. Berarti kalau sudah dilakukan tapi tidak ada yang bantu, berdoa saya dulu. Sudah. Kalau kita sudah jalan, kemudian tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bantu, sudah kembali saja. Berarti Tuhan yang belum izinkan. Iya, belum izinkan. Iya, sama dengan Saraba Channel dulu belum ada AC-nya, jalan saja. Sekarang sudah ada AC. Tapi Saraba Channel ini berkat Doti juga Pak. Apa itu? Doa dan tindakan. Kalau kita lihat TV-nya masih saya takut kita bilang Doti tadi, saya kira Doti betulnya dari Donggala. Banyak. Banyak istilahnya nih Pak. Bagaimana co-hostku kalau Bapak lihat ini? Iya. Saya lihat luar biasa kreativitas, sudah cocok juga jadi host di tingkat nasional. Apalagi host yang lucu-lucu itu. Bapak, wis. Kenapa? Kok bilang jangan batin? Jangan batin. Tugasnya kita batin deh. Artinya sudah punya co-host TV meskipun masih kecil, nanti besarin. Ya sudah, besok langsung besar. Lanjut lagi, ada pertanyaan. Ada dari Sudari Nasa, satu kata untuk Pak Irwan, Hadi dan Kakak Dayat, jangan lupa pinjam 100-nya. Dengan Pak Nur Habib jangan pinjam, minta. Kalaupun kau kasih kembali pasti dia mau ambil lagi. Bagaimana Pak? Satu kata untuk Pak Irwan dulu Pak. Pak Irwan dulu lah. Iya, real. Real apa real? Relawan Irwan Apata. Pak Irwan adalah seorang putra daerah yang menurut saya juga memiliki pengalaman, memiliki sejumlah prestasi, dan saya kira bagi saya beliau juga cocok menjadi pemimpin di daerah ini. Menjadi gubernur? Ya. Setelah Bapak, sebelum Bapak? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Kalau untuk Pak Hadi Pak? Kalau Pak Hadi saya lihat saya senang Kota Palu bersih. Iya. Ya, meskipun belum dapat Adipura. Ya, meskipun belum ada. Karena memang Adipura itu agak sulit. Agak susah kita dapatkan. Jadi saya berharap Pak Hadi bisa 2 periode jadi wali kota ya, supaya tambah bersih ini Kota Palu. Maksudnya? Sebentar lo aja Bapak itu kan orang maju gubernur itu harus teruji dulu 2 periode. Kalau baru 1 periode belum teruji. Itu bahasa politiknya, dia bilang saya berharap Bapak 2 periode. Tapi bahasa sehari-hari, tahu saya dulu kok. Kursi dulu kota. Kalau saya berharap begitu supaya semakin bersih. Pak Hadi luar biasa. Bersih Kota Palu. Iya, 2 periode itu pun kalau masih masyarakat mau ya, itu kan tergantung dari masyarakat lagi. Ya, tergantung lagi. Makanya kita doakanlah supaya 2 periode. Iya. Kadang
Yuk kita doakan, amin. Kalau Kak Dayat ini sahabat saya. Oh iya. Sahabat saya satu asrama dulu waktu sekolah sama-sama beliau. Jadi baku tahu saya ini. Luar dalam baku tahu dengan Kak Dayat. Pernah mandi sama-sama? Sama-sama saya sekolah, sama-sama saya satu asrama. Sama-sama suka curi ikan di dapur asrama. Jadi saya ini 11-12 kalau sama. Tapi tidak pernah menyukai orang yang sama kan? Cuma itu kalau sekarang kan kita terpisah ketika tugas. Oh iya. Jadi terpisah juga pergaulan kita. Iya karena konon katanya Pak Anwar Hafid ini lebih ke religi waktu sekolah Pak. Iya, lebih sering sekolah. Tapi sekarang sudah terbalik. Biasa saya mengganggu dengan Pak Iya, dia sering di masjid Bapak sering menyanyi. Ya, jadi saya bilang kalau dulu saya religius, Komiu yang suka lari-lari kiri. Kan sekarang kayaknya saya bilang saya yang mulai lari kiri, kita lebih kiri lagi. Kalau Pak Hidayat itu sahabat saya. Oh sahabat ya. Dalam apapun, dalam hal apapun, kan nanti kontestasi apapun saya tetap sahabat. Tetap bersahabat. Oke. Nanti dia jadi komisaris bank BPD kalau bisa Pak. Tapi kira-kira bisa berpasangan tidak itu Pak? Kenapa berharap ya? Soalnya dokternya tidak, maksudnya kan ini bersahabat kan. Iya, kalau pasangan Dinda, sekali kita menentukan pasangan jangan dirubah-rubah. Mantap. Jodoh begitu juga Pak. Iya, jodoh juga begitu. Jadi pasangan dalam hal apapun itu harus kita konsisten. Iya, betul. Jadi sekali kita sudah berkomitmen, mendingan kita bersepakat untuk bubar baru bisa bubar. Daripada harus jalan sama masing-masing. Jalan saja itu namanya tidak konsisten dan itu akan menjadi catatan buruk bagi perjalanan hidup. Betul. Manusia dalam hal paling konsisten dengan ketidakkonsistenan. Asik, luar biasa. Siapa penulisnya dulu? Arif Subarni Ibrahim. Saya kira keluarga yang Pak Anwar Hafid. Kenapa? Ya ilah, papa aku keluarga yang beliau. Iya, betul. Makanya saya ini sebenarnya urus kuliah belum ada. Opa dia urus itu apa? Aduh, Beh X everybody. Bismillah Gubernur Ko 2024. Amin ya rabbal alamin. Amin atau kabul? Ya, itu masalah sekarang itu jangan dirubah-rubah itu soal urusan agama jangan disangkutkan. Oh iya. Tetap amin, Pak. Tetap amin. Iya. Cuma aminnya kan A-nya 2. Iya. M-nya 1, I-nya 2 itu yang disebut dengan hal yang lazim biasa kita ucapkan. Amin. Kalau pilpres itu cuma 1. Satu-satu. Ya, kira-kira. Karena pada dasarnya juga kita berdoa dulu baru amin. Oh iya. Kalau kita berdoa, ya Allah semoga Prabowo Gibran presiden. Amin di belakang. Diaminkan oleh Amin. Iya. Betul. Cerdas. Oke. Cerdas, mantap. Cocok kalau ada acara kampanye saya undang host. Loh, saya tidak. Sama-sama maksudnya. Keluarga lo kita ini. Masih kita tadi undang. Tidak bisa sendiri, baru tandem kan 2. Oh iya, betul 2. Ini lagi. Iya, saingan terberat 2024 antara Erwin, Hadianto dan Hidayat. Sorry, ini Erwin mana? Ini pertanyaan. Erwin, Mungkin Irwan so. Erwin Yatim mungkin. Ya, mungkin Pak Erwin Yatim. Mantan Bupati Banggai. Ya. Bagaimana? Saingan terberat? Saingan terberat saya kalau saya semua berat. Berat, Pak. Ya. Makanya Hadianto disuruh mundur tadi, Pak. Ya, semua berat. Oh iya. Namanya perjuangan. Semua hebat, ya. Oke. Jadi tidak ada semua hebat menurut saya ini adalah semua hebat. Cuma satu hal yang saya ingin sampaikan Adinda. Oh iya, apa itu Ganda? Saya itu kalau setiap dalam istilah bertanding itu saya tidak pernah maksudnya melihat lawan saya. Oke. Dia mau berat, dia mau ringan itu saya tidak pernah melihat itu. Oke. Saya hanya jalan saya dengan kemampuan saya tanpa pernah berhitung. Karena ini kan bukan soal apa ya. Kalau istilah dalam pilkada atau kontestasi politik seperti ini kan tidak seperti main bola. Iya. Main bola itu kan kita harus butuh kekuatan kita dan sebagainya. Tapi kalau kontestasi politik ini tidak bisa diukur begitu. Iya. Bahwa ini berat lawan saya, tidak bisa karena ini merebut hati dan pikiran rakyat ini bukan soal hal yang biasa. Betul. Dan karena saya punya kepercayaan diri yang besar, maka saya tidak pernah mau mengukur lawan saya. Betul. Betul. Itu hal yang selalu saya tanamkan dalam diri saya dalam kontestasi politik. Saya tidak pernah mau mengukur lawan saya. Oke.
Karena yang kedua, saya tidak pernah mau pusing dengan lawan saya. Mau berat, mau ringan, mau sedang, itu saya tidak biarkan pernah. saja. Biarkan Dia berjalan. Bapak berjalan juga. Ya, makanya saya kalau kontestasi itu saya tidak pernah ada pikiran mau menjelek-jelekan orang lain, mau memfitnah orang lain, karena saya pikir untuk apa kita sibuk mempersoalkan orang lain sementara yang kita rebut ini hati dan pikiran rakyat. Betul. Lebih baik mempromosikan diri daripada menjelek-jelekan orang. Itu. Iya. Tapi memang Pak Anwar Hafidh ini ada miripnya dengan Pak Jokowi. Apa itu Anda? Tidak pernah kalah dalam kontestasi. Iya. Coba cekal. Iya. Dicekal itu tidak masuk kontestasi. Belum kontestasi itu. Tapi ketika masuk kontestasi tidak pernah Pak Anwar Hafidh kalah. Insya Allah, amin. Pileg 1 kali menang. Pilkada menang. 2 kali. Jadi kalau pilkada lagi ini menang juga dia. Insya Allah, amin. Asal lawannya bukan Iron Lapata. Lanjut. Pak, luar biasa nih kebersamaan kita. Bapak melihat Saraba Channel perubahannya bagaimana ini, Pak? Luar biasa. Jadi ini lebih nyaman ya. Lebih AC Pak ya, AC lebih nyaman. Kemudian saya waktu di sini pertama itu saya kaku jujur. Kaku, tapi banyak juga jadi jeduk-jeduk. Tapi ini malam luar biasa, saya happy ya. Happy Pak? Ya, karena kayak nyambung gitu diskusinya. Berarti kemarin dia nyambung Pak. Enggak, kemarin itu. Kemarin itu mungkin karena baru ya. Baru ikut podcast. Sehingga ada beban gitu, nanti kita salah ngomong, nanti kita salah apa. Nah sekarang ini lebih santai, tidak ada beban apapun. Apalagi tadi Arif Vini luar biasa ya, luar biasa pertanyaannya, tapi lucu tapi menusuk gitu. Tapi jadi berat tapi terasa ringan karena disertai dengan humor yang tinggi. Kan kita mengikat Bapak. Jadi kita juga happy gitu. Nah, orang yang happy menjawab pertanyaan itu pasti akan keluar dengan segala dengan auranya yang enak gitu. Keluar dengan segala rekeningnya. Ya, yang kedua itu. Tidak Pak, jangan kita bicara rekening Pak. Bapak ini banyak tanya Bapak dari saya. Kalau Bapak mau kasih saya uang hari ini harusnya 2. Karena amplop pernikahan itu cuma bisa terima. Padahal saya siapkan Bapak untuk ini loh, speech loh. Iya, karena mewakili keluarga kan saya besoknya ada. Mau itu Pak Anwar Hafidh mewakili keluarga, mewakili saya punya papa. Betul. Tapi ya sudahlah, saya tidak perlu kecewa lagi karena Pak Anwar Hafidh sudah hadir di saya. Dan kita berharap Pak Anwar Hafidh sehat-sehat. Insya Allah, doakan. Dan kalau ada kegiatan kampanye yang dekat-dekat, bawalah kita orang Pak. Insya Allah. Jadi host kalian ya, dari MC saya bisa kan? Kalau begini kan, wah biasa. Lewat kan Lukman Pak. Luar biasa. Bagaimana Pak rasanya di tenor rasanya kalau MC-nya begini kan masyarakat juga enak. Masyarakat enak, Bapak senang juga karena kita beri terus yang terbaik Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat. Dan segala urusannya Bapak lancar. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi yang menghalangi Bapak untuk maju Insyaallah. Karena kalau dibilang Ishak kan sudah anginnya Bapak ini. Sudah anginnya. Jadi mudah-mudahan lancar semua urusan. Asal bukan angin yang ber-KTP. Mas Anwar. Lanjut Billy, kau harapan untuk Pak Anwar Hafidh? Tidak ada harapan apa-apa kan? Sudah bisa lagi berkata-kata Kak. Seperti yang kita lihat Pak Nur ini tidak pandai berkata-kata tapi kerja nyata. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Tetapi Saraba Channel. Saraba dulu dong. Minum Pak.